Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Di malam hari ini kita akan mengadakan ibadah secara online. Kiranya ibadah ini boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Bapak Ibu, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Baik Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Tuhan yang bertata di dalam kerajaan sorga, di saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu ya Tuhan boleh dikumpulkan, dipersatukan dalam ibadah secara online di malam hari ini. Ya Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir tanpa kurang satu apapun ya Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, layakkanlah kami untuk berada di hadirat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 51, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Kita berjumpa lagi dalam kebaktian keluarga di malam hari ini. Sebenarnya hari ini adalah pertemuan warga Sidi jemaat. Berhubung sesuatu dan lain hal, maka pertemuan Sidi jemaat itu akan dilakukan melalui link Google atau Google Form yang akan kita kirimkan kepada jemaat. Nanti jemaat bisa mengisinya dan bisa mengirimkan kepada kita, karena sekali lagi kami mohon maaf karena keadaan yang tidak memungkinkan sehingga tidak mungkin kita bisa bertemu. Baik, untuk itu bersama-sama kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita siapkan bagian bacaan kita. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes pasal 6 ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Sekali lagi saya ulangi, Yohanes pasal 6 ayat 30 sampai dengan 40. Oke, kalau sudah ditemukan, dibiarkan saja terbuka. Kita bersama-sama akan masuk dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus, segala puji dan syukur kami angkat ke hadirat-Mu Tuhan, walaupun keadaan pandemi COVID yang begitu ganas sehingga membuat semua orang menjadi khawatir, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami sehingga kami boleh berjumpa walaupun hanya melalui media sosial. Kami percaya bahwa pertemuan ini tentu tidak sia-sia, ada maksud dan tujuan Tuhan yang sangat luar biasa bagi kami. Kini kami akan sama-sama membaca maupun mendengar sebagian daripada firman Tuhan dari Yohanes pasal 6 ayat 30 sampai dengan 40. Kami mohon pertolongan Tuhan, berikanlah Roh-Mu yang kudus kepada kami sehingga kami boleh mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Tenangkanlah hati dan pikiran kami, kuasai hati kami, kuasai ruangan kami, juga ruangan hati kami. Bersama-sama dengan keluarga, kami semua akan bahas firman Tuhan. Terima kasih Bapa, layakkanlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat saya undang untuk berdiri. Kita sama-sama akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Saya akan membacakannya untuk jemaat. Di bawah terang judul, Roti Hidup. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu?
Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang memelihara firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya pikir bacaan firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita dengar bersama-sama di hari ini sudah sangat familiar bagi kita semua, yaitu tentang bagaimana kedegilan hati atau tegar tengkuknya orang Israel. Mereka sebentar percaya kepada Yesus, sebentar tidak percaya kepada Yesus. Makanya mereka minta tanda dari Yesus. Mereka minta tanda supaya Yesus itu betul-betul memberikan tanda kepada mereka. Padahal Yesus juga sudah sering memberikan tanda kepada mereka. Tetapi mereka tidak yakin dengan kekuatan Yesus, karena menurut mereka bahwa Musa itu tingkatannya lebih tinggi dari Kristus. Tuhan Yesus hanya memberikan makan kepada orang hanya 2 kali saja. 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang, dan 7 roti serta beberapa ikan untuk 4.000 orang. Saudara bisa baca itu, ada di Matius 15 ayat 32 sampai 39, Markus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Nah, padahal orang Israel berpegang pada Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 36. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya bagaimana Tuhan memberikan mereka mana yang dari sorga itu tadi. Nah, di dalam Yohanes 6 ayat 29, Yesus mengatakan bahwa mereka harus percaya kepada Dia, maksudnya kepada Kristus. Ini sama saja dengan suatu klaim atau pegangan sebagai Mesias. Karena itu orang-orang Yahudi itu lalu meminta tanda dari Yesus. Ayat 30 dan ayat 31 yang sudah kita baca dan kita dengar bersama-sama. Sebelumnya orang Yahudi itu sudah melihat betapa Yesus, ayat pasal 6 ayat 26, itu sudah memberikan tanda yang luar biasa. Tetapi sekarang mereka minta tanda lagi. Di Yohanes pasal 2 ayat 18 dan 1 Korintus ayat 1 sampai dengan 22, Bapak Ibu bisa membacanya. Nah, untuk itu memang orang-orang ini betul-betul sangat tidak yakin. Karena mereka percaya bahwa kalau Tuhan Yesus saja bisa bikin itu, orang lain juga bisa bikin itu. Nah, mereka betul-betul sangat tidak konsisten. Tadi mereka yakin bahwa Yesus adalah Mesias karena adanya tanda dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Tetapi sekarang mereka tidak percaya dan minta tanda lagi. Mengapa? Karena Kristus tidak menuruti keinginan mereka. Keinginan untuk menjadikan Kristus sebagai Raja dunia dalam Yohanes pasal 6 ayat 15, dan juga keinginan mereka akan roti dalam Yohanes pasal 6 ayat 26 tadi.
Nah, kalau Bapak Ibu sudah sering membaca buku Calvin atau pernah membaca buku Calvin, Calvin bilang begini, as soon as Christ does not grant prayers, he's not longer their master. Artinya, begitu Kristus tidak mengabulkan doa-doa mereka, ia bukan lagi Tuhan mereka. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah tidak mengabulkan doa mereka, nah mereka juga mengatakan bahwa Yesus bukan apa-apa. Pertanyaannya, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita selama ini juga pernah berbuat itu? Ketika kita berdoa, ketika kita memohon kepada Tuhan, ternyata doa itu tidak dijawab-jawab. Padahal kalau saudara membaca di Matius pasal 7 ayat 7 yang sangat terkenal, mengatakan bahwa ketoklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka kamu akan mendapatkan, mintalah akan kamu diberi. Tetapi ternyataannya jauh dari itu, sehingga membuat kita menjadi bimbang dan membuat kita menjadi ragu akan kuat kuasa Tuhan, kuat kuasa Kristus. Kita akan membanding-bandingkan dengan orang lain. Orang lain yang berdoa atau orang yang tidak percaya Kristus, kehidupannya begitu luar biasa. Saya yang percaya Kristus sampai hari ini, saya isinya susah saja. Orang lain berdoa sebentar, paling tidak sudah bisa naik mobil Xenia. Saya dari doa dari dulu sampai sekarang naik sepeda motor butut saja. Apa yang salah dalam masalah ini? Apakah Kristus yang salah atau kita yang salah? Mari kita introspeksi diri kita sendiri. Mari kita introspeksi doa kita sendiri. Apakah kita sudah berdoa seturut dengan kehendak Tuhan atau kita berdoa seturut dengan kehendak kita? Itu yang perlu dipertanyakan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan. Dalam pikiran orang Yahudi ada beberapa keunggulan Musa atas Yesus Kristus. Tadi sudah saya katakan di depan, Yesus hanya memberikan makan 5.000 orang dan 4.000 orang. Sedang Musa memberi makan sekitar 2-3 juta orang. Yesus memberi makan hanya 1 kali 2 kali, tapi Musa selama 40 tahun. Yesus Kristus melakukan mujizat itu dengan adanya 5 roti dan 2 ikan dan 7 roti dan beberapa ikan. Sedangkan Musa tanpa menggunakan apa-apa. Yesus memberi mereka makan roti biasa, sedangkan Musa memberi mereka makan roti dari sorga. Adalah satu ketololan yang luar biasa untuk berpikir bahwa ada manusia yang bisa lebih hebat atau lebih unggul dari Kristus Yesus yang adalah Allah sendiri. Yohanes pasal 6 ayat 32 sampai 35 tadi yang kita baca. Nah, jawaban Yesus Kristus ayat 32 sampai 33. Yang memberi mana itu bukanlah Musa tetapi Allah, ayat 32. Ia menunjukkan bahwa semua nabi, rasul yang melakukan mujizat tidak melakukannya dengan kuasa mereka sendiri, tetapi dengan kuasa Allah. Coba saudara baca di Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 12 dan 16 dan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 9 sampai dengan 10. Hal ini penting saudara ingat untuk menghadapi orang-orang seperti orang-orang saksi Yehova begitu, yang berkata bahwa Yesus bisa melakukan mujizat itu tidak menunjukkan bahwa ia adalah Allah. Saya ulang, kepercayaan orang saksi Yehova mengatakan bahwa Yesus bisa melakukan mujizat itu tidak menunjukkan bahwa ia adalah Allah. Karena rasul atau nabi juga bisa melakukan mujizat. Untuk itu bisa kita katakan bahwa rasul atau nabi melakukan mujizat-mujizat dengan kuasa Tuhan. Dan karenanya itu tidak menunjukkan bahwa mereka itu maha kuasa. Tetapi Yesus melakukan mujizat dengan kuasanya sendiri, dan karenanya hal itu menunjukkan bahwa Yesus itu maha kuasa. Nah, dalam Yohanes yang kita baca ini ayat 32 sampai 33, Yesus mengkontraskan mana dengan roti yang benar dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Roti dari Allah, roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Pengkontrasan ini menunjukkan bahwa sekalipun mana itu turun dari surga, tetapi itu tetap merupakan makanan jasmani belaka. Ini berbeda dengan roti yang benar-benar yang turun dari surga. Karena yang ini bisa memberi hidup atau rohani kepada kehidupan rohani kepada dunia. Apakah ini menunjukkan bahwa Kristus bertentangan dengan Paulus yang dalam 1 Korintus 10 ayat 3 menyebut mana sebagai makanan rohani? Jawabannya adalah tidak.
Karena mana disebut sebagai makanan rohani. Maksudnya adalah mana itu adalah makanan yang diberikan oleh Roh atau Tuhan melalui suatu mujizat. Saudara bisa baca atau bandingkan dengan Galatia pasal 4 ayatnya yang ke-29. Ishak diperanakan melalui Roh. Artinya Ishak adalah anak yang diberikan oleh Roh melalui mujizat. Itu. Roti yang memberi hidup itu dikatakan turun dari sorga. Ayat 33. Ini menunjukkan bahwa untuk bisa mendapatkan hidup yang kekal, manusia tidak perlu berusaha atau bersusah payah mencari jauh-jauh. Roma pasal 10 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Dan Ulangan pasal 30 ayat 12 dan 13. Kristus tahu bahwa tidak ada orang yang bisa naik ke atas untuk mendapatkan hidup kekal itu. Dan karenanya Ia telah turun dari sorga, sehingga sekarang manusia dengan mudah bisa mendapatkan hidup yang kekal dengan percaya kepada Yesus. Nah, tanggapan orang Yahudi, kita baca di ayat 34, sebutan Tuhan di sini harus diartikan Sir atau Tuan. Karena jelas bahwa mereka belum mengakui atau menyadari bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau saudara sering membaca buku Calvin atau pernah membaca buku Calvin, Calvin menganggap kata-kata mereka itu hanya sebagai ironi atau ejekan. Jadi rupanya mereka menganggap Kristus hanya membual tentang roti yang memberi hidup itu. Dan karena itu mereka lalu meminta roti itu. Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Ayat 35. Bandingkan Yohanes pasal 6 ayat 48 dan 51. Kalau saudara memperhatikan dalam terjemahan bahasa Inggris, pernyataan Yesus ini berbunyi, I am the bread of life. Aku adalah roti hidup. Ini adalah pertama dari seri 7 I am. Aku adalah. Dalam Injil Yohanes yang kedua sampai dengan yang ketujuh adalah sebagai berikut. Yohanes pasal 8 ayat 12, I am the light of the world. Aku adalah terang dunia. Yohanes pasal 10 ayat 7 sampai 9, I am the door, aku adalah pintu. Yohanes pasal 10 ayat 11 dan 14, I am the good shepherd, aku adalah gembala yang baik. Yohanes pasal 11 ayat 25, I am the resurrection and life, aku adalah kebangkitan dan hidup. Yohanes pasal 14 ayat 6, semua tentu menghafal ini, I am the way, the truth and the life, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes pasal 15 ayat 1 dan 5, I am the true vine, aku adalah pokok anggur yang benar. Kata-kata I am, aku adalah di sini oleh banyak orang dihubungkan dengan kata-kata I am dalam Keluaran pasal 3 ayat 14 yang diterjemahkan sebagai berikut. Allah berkata, Musa, aku adalah aku. Inilah yang harus kamu katakan kepada orang-orang Israel, aku telah mengirim kepadamu. Lalu dalam Keluaran pasal 3 ayat 15, Allah memperkenalkan diri dengan sebutan Yahweh, Yehova atau Tuhan. Karena itu, kata-kata Yesus ini secara implisit menunjukkan dirinya sebagai Yahweh, Allah sendiri. Saudara bisa bandingkan dengan Yeremia pasal 25 ayat 5 dan 6. Yeremia pasal 33 ayat 15 dan 16. Di mana Yesus disebut sebagai Tuhan atau Yahweh. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, dari penjelasan yang pendek ini, saya pikir saudara cukup paham bagaimana tentang Tuhan Yesus meyakinkan mereka. Di sini menjadi satu contoh bagi kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai anak-anak Yesus untuk meyakinkan orang lain memang tidak mudah. Yesus sendiri juga dikerjain oleh mereka, apalagi saudara dan saya. Tetapi janganlah saudara menjadi putus asa untuk tidak mau melayani. Keadaan seperti apapun kita tetap melayani Tuhan. Memang Bapak Ibu saudara sekalian, saya juga bisa memahami dengan keadaan COVID yang begini gencar luar biasanya virusnya kemana-mana, sehingga membuat kita semua menjadi was-was atau menjadi takut. Tetapi satu hal yang perlu Bapak Ibu saudara sekalian ingat, bahwa hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Kita tetap mengikuti protokol yang seharusnya yang ditetapkan oleh negara. Janganlah kita juga menganggap enteng atau kita melawan perintah negara.
Karena perintah negara itu adalah juga perintah Tuhan. Nah, Tuhan minta kepada kita supaya kita selalu kuat, selalu sabar dalam menghadapi setiap tantangan dan setiap masalah yang begitu berat dalam hidup ini. Janganlah kita mencobai Allah. Kita boleh menyerahkan hidup dan kehidupan kita, segala usaha, daya upaya, pekerjaan kita, semua yang kita lakukan, kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin saudara bertanya, sekarang ini dengan keadaan seperti ini, artinya COVID tidak selesai-selesai, jangankan kita jemaat biasa, pendeta saja sekalipun banyak yang meninggal oleh karena virus ini tadi. Apalagi kami. Nah, kita tidak bisa membanding-bandingkan seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kehidupan kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan mati hidup kita. Tetapi apapun itu, sekali lagi saya tekankan, mari kita sama-sama berusaha. Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita tetap melayani, kita tetap menjadi saksi bagi Tuhan, dimanapun kita berada. Saudara jangan takut. Sebagai manusia biasa tentu kita khawatir, itu pasti. Tetapi sebagai manusia rohani di dalam kasih Kristus, janganlah saudara takut. Tuhan ada beserta dengan saudara. Ayat 36. Tetapi pada awal ayat 6, pasal 6 ayat 36 mengontraskan Yohanes pasal 6 ayat 35 dan Yohanes pasal 6 ayat 36. Jadi dalam Yohanes 6 ayat 35, Yesus menyatakan diri sebagai roti hidup dan menurut supaya mereka percaya kepadanya. Tetapi dalam Yohanes ayat yang ke-36 ia mengatakan bahwa mereka tidak percaya kepadanya. Mereka tidak percaya kepada Kristus. Mereka lebih percaya kepada Musa. Tapi Kristus meyakinkan mereka bahwa kamu harus percaya. Nah, seringkali ada kontras antara tuntutan Tuhan dan kepercayaan serta kehidupan saudara. Ayat 36 ini juga merupakan teguran. Karena sekalipun mereka melihat Yesus, mereka tetap tidak percaya. Padahal Tuhan bukan sekedar menghendaki supaya orang yang melihat Dia mau percaya kepadanya. Ayat 40. Tetapi lebih dari itu, Tuhan menghendaki supaya kita percaya sekalipun tidak melihat. Yohanes 20 ayat 29, 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. Nah, ayat 37 ini menunjukkan bahwa orang tidak datang kepada Kristus karena kehendak mereka sendiri, tetapi karena Bapa memberikan mereka kepada Kristus. Saudara pernah membaca buku Calvin kasih komentar, "Faith is not thing which depends of the will of man." Iman bukanlah sesuatu yang tergantung pada kehendak manusia. Ayat 37b, "Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Saudara yakin dan percaya. Saudara dalam keadaan apapun. Kadang-kadang orang kan pikir begini. Firman Tuhan bilang atau bacaan ini bahwa Tuhan datang tidak mencari orang benar, Tuhan datang mencari orang salah. Apakah karena dengan kata-kata itu lalu kita semua berbuat salah? Tentunya tidak demikian. Tetapi kita tetap melaksanakan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan ada beserta dengan saudara. Tuhan selalu menyertai saudara dalam setiap langkah hidup saudara. Yakin, betul-betul kita yakin. Barusan ada kabar, ada juga jemaat kita yang sudah terpapar virus dan kita akan mendoakan mereka. Tetapi itu semua kita seluruh jemaat GPIB Bukit Zaitun, kita akan mendoakan mereka. Karena begini Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu Adam dan Hawa diciptakan, maka mereka memang hanya mempunyai hidup bersyarat. Yaitu selama mereka tidak makan buah terlarang, mereka tetap hidup. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Tetapi kepada kita yang percaya kepada Yesus Kristus tidak diberikan hidup bersyarat seperti itu, melainkan hidup kekal. Karena itu jelas bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan itu tadi, bersama-sama mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 412 baitnya yang pertama.
roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita semua bersatu hati, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita sama-sama akan berdoa untuk gereja kita, pemerintah kita, saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit, juga dalam keadaan segala macam kesulitan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami melalui firman Tuhan. Banyak hal yang akan kami bicarakan Tuhan, tetapi karena waktu dan tempat, tentunya kami percaya bahwa di lain kesempatan kami bisa membahas lagi firman Tuhan yang sangat luar biasa ini lebih mendalam. Tetapi saya percaya di dalam Kristus bahwa firman Tuhan yang sudah kita sampaikan sudah sampai kepada setiap yang mendengar, dan mereka akan menjalankan firman Tuhan bukan dengan kekuatan mereka tetapi dengan pertolongan Tuhan. Dan tentunya kami semua yang sudah mendengar firman Tuhan, ada tertanam dalam hati kami satu kerinduan yang sangat luar biasa supaya firman Tuhan tetap tertanam dalam hati kami, dalam hidup kami, dan melalui firman Tuhan kami boleh menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun kami berada. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Di malam hari yang berbahagia ini kami juga mau mendoakan bagi saudara-saudara kami yang ada di GPIB Bukit Zaitun sini yang dalam keadaan sakit. Kami mendapat berita bahwa keluarga Pak Joko Mulyono, baik Pak Joko, istri, dan beberapa anak juga terpapar sakit COVID. Dan Ibu Retno sekarang dalam keadaan dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada mereka juga kepada kami. Biarlah Tuhan membuka hati dan pikiran mereka, sehingga mereka dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan mau menyiapkan semua ketakutan yang ada dalam hati mereka, dan mereka bisa kuat. Tuhan memberkati obat-obatan yang dipakai, peralatan, dan juga tentunya perawat, dan juga keluarga, dokter, dan para medis. Sehingga kesembuhan yang diharapkan dapat terlaksana berkat pertolongan Tuhan. Kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang lain dalam keadaan sakit, baik yang ada di sektor 1, sektor 2, maupun sektor 3, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tapi mereka ada dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa sembuh. Yang sudah dalam kesembuhan, dalam pemulihan, Tuhan tolong supaya mereka cepat sembuh. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati keluarga yang merawat. Tuhan juga membantu mereka dengan biaya-biaya yang diperlukan, dan tentunya semangat yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan sekali lagi mereka juga membuka hati mereka sehingga mereka dapat merasakan hadirnya Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mendoakan untuk saudara-saudara kami semua, khususnya saudara-saudara kami dari Infocom yang sudah banyak membantu kami sehingga acara ini dapat terlaksana. Tuhan memberkati mereka semua, baik organis, pro kantor, dan juga saudara-saudara kami tadi. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Engkau tahu bagaimana keadaan kami. Kami hidup dalam keadaan ketakutan. Tetapi kami percaya bahwa melalui firman Tuhan yang sudah kami baca dan dengar, ketakutan itu boleh dilenyapkan karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Engkaulah harapan kami. Engkau adalah roti hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan tahu bagaimana keadaan kami. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan menolong anak-anak kami semua, baik itu masih dalam pendidikan TK, SD, SMP, maupun sekolah menengah atas, dan juga tentu perguruan tinggi. Mereka dalam keadaan sulit, tidak bisa datang ke sekolah. Tetapi Tuhan, kami percaya walaupun mereka belajar melalui media sosial, Tuhan tetap menolong mereka sehingga mereka dapat pengetahuan yang luar biasa. Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang mendidik anak-anak ini Tuhan, karena tidak mudah untuk itu. Tuhan juga membantu dalam biaya dan lain sebagainya. Bagi anak-anak kami yang masih belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa mendapatkan pekerjaan seturut dengan kehendak Tuhan. Yang masih belum mendapatkan pasangan hidup, Tuhan juga tolong mereka supaya mereka boleh mendapatkan pasangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada juga di antara saudara-saudara kami yang dalam keadaan belum mempunyai anak. Mereka rindu sekali supaya mereka mempunyai anak. Tuhan, kami mendoakan khusus bagi mereka. Sekiranya Tuhan berkenan, Tuhan boleh memberikan kepada mereka. Karena kehendak-Mu lah yang jadi atas kami Bapa, bukan kehendak kami. Terima kasih Bapa di sorga. Banyak hal akan kami naikkan kepadamu.
Tetapi ketika kami menyembah Allah yang hidup, kami percaya Tuhan mendengar setiap doa dan permohonan kami, khususnya kami di sini GPIB Bukit Zaitun. Dengan segala pergumulan yang kami hadapi, Tuhan tolong kami, baik gembala kami para presbiter, pelaksana harian majelis jemaat, pegawai kantor, semua yang terlibat di dalam sini, juga tentunya jemaat sektor 1, 2, dan 3. Tuhan tolong kami, sehingga ketika ada masalah yang timbul di sini, ketika kami dalam keadaan yang betul-betul parah, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Karena ini rumah Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada di sini. Ada dalam hati kami masing-masing yang sudah ditunjuk oleh Tuhan untuk mengelolanya. Terima kasih Bapak, kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang lain yang kehilangan anak, kehilangan orang tua dan lain sebagainya. Khususnya Ibu Bram yang beberapa waktu yang lalu telah ditinggalkan oleh anak kekasih. Tuhan memberikan kekuatan kepadanya bahwa inilah hidup, dari tiada ada dan kembali kepada tiada. Tetapi Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, Bapak boleh terima dengar doa kami. Karena kesemuanya kami mohon hanya dalam satu nama, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempersembahkan persembahan di ibadah malam hari ini dengan mengingat ayat Alkitab di dalam kitab Maleaki pasal 3 ayat yang ke-10 yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada tersedia makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapak Ibu, kami persilakan untuk berdiri untuk kita sama-sama untuk mendoakan persembahan yang sudah terkumpul. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan atas segala berkat penyertaan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas berkat Tuhan yang sudah terkumpul melalui persembahan yang sudah dikumpulkan oleh anak-anak-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan ini ya Tuhan agar dapat dikelola dengan baik ya Tuhan, dengan seturut dengan kehendak maksud-Mu ya Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, kita akan sama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 413. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila Kau tetap dekat. Tuhan
tersesat, pegang tanganku erat. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, kita akan menyelesaikan ibadah kita dan juga kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang luar biasa dan juga berkat Tuhan yang luar biasa kepada kami. Biarlah firman-Mu ini kami bawa dalam tidur kami dan kami boleh melewati malam hari ini dengan damai sejahtera dan dengan kuasa serta kehendak Tuhan. Kami boleh tidur dengan nyenyak dan bangun di pagi hari. Dan kami dapat melihat hari yang baru, penuh dengan sukacita dan kedamaian dalam kasih Kristus. Tuhan, terima kasih. Kami ingin berkat Tuhan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kebaktian selesai, silakan duduk kembali.